Bisnis Nasional Jakarta di Jakarta, Bapak Ibu. Dipercaya oleh PT Training Global Teknologi untuk boleh membawakan sesi ini, Bapak Ibu ya. Jadi dalam waktu nanti Bapak Ibu kira-kira jam 5:15 saya akan close ya untuk trainingnya. Artinya tidak ada lagi peserta yang bisa hadir Bapak Ibu ya. Kenapa? Sebab sebetulnya training-training seperti ini baru bermanfaat ketika kita walau dalam jumlah yang kecil tetapi kita semua boleh mengikutinya ya. Karena itu saya minta kesediaan kita untuk silakan buka kamera Bapak Ibu supaya kita juga bisa terlibat di dalam training kita saat ini ya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya kita memperoleh manfaat daripada kegiatan kita pada sore atau malam hari ini. Ya, berdoa dimulai Bapak Ibu. Baik, berdoa selesai Bapak Ibu ya. Baik, training hari ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah kegiatan yang dapat dilakukan oleh semua mitra tren Bapak Ibu, baik yang sudah sebaiknya sebetulnya sudah memiliki modemnya Bapak Ibu ya, seperti itu, supaya kita semua juga bisa memahami apa yang sedang kita miliki atau yang sedang kita lakukan pada saat ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk training saat ini Bapak Ibu, saya akan mengambil bagian demi bagian karena ada bagian yang memang cukup perlu untuk kita perhatikan agar kita bisa maju di dalam bisnis kita pada training kali ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi pada bagian pertama ini saya akan masuk ke bagian yang ini Bapak Ibu ya. Kepada bagian yang sebentar ya. Bagaimana cara kita untuk menjalankan bisnis tren Bapak Ibu ya? Nah, ini pertanyaan yang sangat sederhana Bapak Ibu, tetapi ini justru menjadi banyak kendala Bapak Ibu karena banyak mitra-mitra itu yang keliru memahami ya. Bapak Ibu, di sini kita bukan hanya taruh uang, beli barang, lalu kita diam-diam saja Bapak Ibu dan bisnisnya berjalan ya. Itu salah besar Bapak Ibu ya. Karena ini kita bukan bisnis investasi, tetapi kita harus melakukan apa yang dimintakan oleh perusahaan sebagaimana yang sudah dijelaskan di TOP Bapak Ibu ya. Bagaimana menjalankan bisnis ini? Artinya bisnis yang benar ya, bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan Bapak Ibu ya. Bukan bisnis yang dibiarkan ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, semua bisnis itu memang harus dijalankan. Kalau Bapak Ibu mengira bahwa bisnis ini cukup hanya naruh uang, itu salah besar sekali lagi ya. Karena kita dalam presentasi Bapak Ibu, kita mengatakan bahwa Bapak Ibu cukup menjoinkan 2 orang saja ya, sejak awal, lalu bulan berikutnya kita bantu 2 mitra tersebut itu Bapak Ibu memiliki 2 mitra lainnya ya. Artinya ini memang betul-betul harus kita kerjakan Bapak Ibu ya, tidak tinggal diam begitu saja. Terutama kalau Bapak Ibu juga sudah menjoinkan ya, mengajak keluarga kita Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma dibiarkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat yang pertama ini adalah menulis daftar nama Bapak Ibu ya. Menulis daftar nama ini penting karena apa? Ini adalah harta karun kita Bapak Ibu ya. Bisnis ini sekali lagi Bapak Ibu tidak diminta untuk menjadi sales ya. Bapak Ibu keluar masuk toko atau Bapak Ibu ketok-ketok rumah orang, rumah tetangga ya. Kenal nggak kenal diketok, itu bukan begitu sistemnya Bapak Ibu ya. Kita ini bukan pedagang modem Bapak Ibu, tapi kita adalah pebisnis kuota internet ya. Karena itu bagian yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah menulis daftar nama ya. Menulis daftar nama dari orang-orang yang terdekat Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu buat daftar nama bahkan di buku yang kita miliki Bapak Ibu ketika kita sudah memiliki modem trend, di sana ada daftar nama yang harus kita buat Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu buat dengan catatan di pensil seperti itu ya. Nanti
Salah 20 daftar nama ini yang akan kita hubungi Bapak Ibu untuk mengundang seperti itu ya. Nah, membuat 20 daftar nama Bapak Ibu, terlebih lagi buat kita yang barangkali sudah setahun melakukan kegiatan ini, melakukan bisnis ini, setahun bahkan mau masuk ke 2 tahun seperti saya Bapak Ibu, daftar nama ini bisa tidak habis-habis Bapak Ibu ya. Jadi buat Bapak Ibu jangan merasa wow daftar nama saya sudah habis Bapak Ibu ya. Nah, itu sesuatu alasan saja Bapak Ibu, sebab kenapa Bapak Ibu lihat daftar nama yang ada di handphone Bapak Ibu masing-masing ya. Di handphone kita ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya di daftar WA itu Bapak Ibu bisa melihat berapa banyak ya orang atau nama daripada mereka yang kita simpan di nomor telepon kita ini Bapak Ibu. Seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu cek masing-masing daftar namanya ada berapa banyak. Nah, daftar nama inilah yang akan kita tuliskan Bapak Ibu, tetapi dengan kriteria-kriteria juga supaya kita bisa lebih mudah untuk mengundang mereka ya. Nah, ini harus dilakukan dengan pasar terdekat ya. Jadi, daftar nama kita itu Bapak Ibu punya 2 tipe. Yang pertama adalah yang disebut dengan warm market Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang selalu berkomunikasi dengan kita. Nah, saran saya Bapak Ibu untuk bagian yang pertama, kita mengundang orang-orang yang selalu berkomunikasi dengan kita minimal 2 atau 3 kali dalam seminggu Bapak Ibu. 2 sampai 3 kali dalam seminggu ya. Seperti itu. Jangan kurang Bapak Ibu ya, jangan kurang. Sekalipun Bapak Ibu punya saudara kandung ya, tetapi tinggal di luar kota, itu kalau Bapak Ibu hanya berbicara dengan saudara kandung Bapak Ibu itu dalam waktu 3 bulan sekali, itu bukan lagi orang yang dekat Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Sedangkan orang-orang yang tidak kita kenal Bapak Ibu ya, orang-orang yang tidak kita kenal itu masuk kategori cold market Bapak Ibu ya. Nah, di sini perbedaannya. Jadi orang-orang yang kita kenal, saudara kita, teman, sahabat kita, itu adalah warm market Bapak Ibu ya. Mereka artinya dengan mudah kita bisa masuk, bisa menceritakan pengalaman kita Bapak Ibu saat kita memiliki teknologi ini, dan mereka seringkali juga akan sangat senang mendapat informasi yang kita berikan karena kita adalah orang yang mereka percaya. Ya. Karena ini bisnis kepercayaan, maka Bapak Ibu perhatikan kalau Bapak Ibu percaya kepada seseorang, maka inilah ukurannya Bapak Ibu ya. Mungkin selama ini kita mengira Bapak Ibu, kita ini teman, kita ini sahabat, kita ini keluarga. Tetapi mari kita uji dalam bisnis ini Bapak Ibu ya. Justru orang-orang yang mengaku diri teman, sahabat kita bisa jadi nggak mempercayai kita Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Disinilah sebetulnya kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang selama ini barangkali kita ajak bicara itu hanya teman dari sisi sesuatu yang sifatnya menguntungkan saja atau hura-hura saja Bapak Ibu ya, tetapi tidak betul-betul dekat dengan kita. Sebab seorang yang sangat dekat dengan kita tentu akan mau melakukan apa yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Ini ada ungkapannya yaitu monkey see, monkey do Bapak Ibu ya. Jadi hewan monyet itu Bapak Ibu selalu melihat apa yang dilakukan oleh temannya seperti itu ya. Nah, memang kita ini bukan monyet Bapak Ibu, tetapi inilah falsafah inilah yang seringkali dilakukan. Kita selalu mau meniru teman kita, teman terdekat kita Bapak Ibu ya. Mulai entah dari pakaiannya, entah itu sepatunya, entah itu kacamatanya, entah itu dari gaya hidupnya, entah itu dari hal-hal yang dia miliki ya. Ini sesuatu yang umum yang terjadi ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam bisnis ini gunakan kepercayaan yang Bapak Ibu miliki bersama dengan teman-teman yang lain Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini tidak disarankan Bapak Ibu langsung terjun ya, langsung terjun kepada teman-teman Bapak Ibu. Ah, ini kan ketemuan alumni, mereka bukan masuk kategori warm market Bapak Ibu ya. Karena mereka itu sudah tidak mengenal kita lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mesti percaya bahwa setiap orang mengalami perubahannya Bapak Ibu seiring dengan zaman.
Seperti itu ya. Semakin sering kita menjadi percaya dengan orang itu, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, mari kita lihat daftar nama kita itu, Bapak Ibu, ini dibagi di dalam beberapa kelompok, Bapak Ibu ya, 5 kelompok besar. Yang pertama itu adalah keluarga, Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti kerjakan ini terlebih dahulu. Keluarga kita, Bapak Ibu, keluarga inti. Ya, pasangan hidup, anak, Bapak Ibu, seperti itu. Lalu masuk keluarga besar, Bapak Ibu ya. Keluarga besar itu masuk orang tua, om, tante, keponakan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, sepupu. Itu mesti kita perkenalkan Bapak Ibu tentang teknologi ini. Itu mesti kita perkenalkan. Sebab kenapa Bapak Ibu? Tentu Bapak Ibu mau supaya keluarga Bapak Ibu juga mengalami perubahan besar begitu ya dalam kehidupannya. Kalau kita untung, masa Bapak Ibu tidak mau berbagi keuntungan juga dengan mereka? Ya, seperti itu. Atau membawa mereka juga berhasil atau menjadi sukses ya Bapak Ibu ya. Baik, ini 27 peserta, saya akan kunci Bapak Ibu gate-nya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang lain tidak bisa lagi masuk dalam training ini, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, keluarga Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu sudah menceritakan ini kepada anggota keluarga kita masing-masing ya. Tanyakan Bapak Ibu ya, keponakan kita itu banyak ya, sepupu kita itu banyak, keluarga kita itu banyak Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita tidak boleh memaksa Bapak Ibu ya. Ini bisnis ini ya. Ini bisnis dan bisnis ini kepercayaan, maka Bapak Ibu tidak boleh memaksa. Sekalipun itu keluarga Bapak Ibu ya. Nah, karena itu buat Bapak Ibu yang kalau misalnya, nah seringkali Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu mengikuti TOP, banyak yang bertanya, banyak yang mengatakan bahwa, oh saya tanya istri saya dulu, begitu ya Bapak Ibu. Nah, satu sisi ini benar Bapak Ibu, bahwa kita betul harus mengkomunikasikan terhadap pasangan kita Bapak Ibu. Tetapi pastikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah pemegang keputusan, Bapak Ibu sebaiknya harus mengambil keputusan. Ya, itu sebabnya di kita seringkali Bapak Ibu lebih baik kita minta maaf ya ketimbang kita minta izin ya. Ini penting Bapak Ibu. Karena kalau kita sudah sangat yakin Bapak Ibu, pastikan bahwa kita juga memilikinya untuk pasangan kita Bapak Ibu atau untuk keluarga kita ya. Ketimbang Bapak Ibu tunggu. Nah, ini pengalaman saya, banyak pengalaman mitra-mitra kita, Bapak Ibu, tunggu, ujung-ujungnya nggak jadi-jadi, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena pasangannya yang nggak ikutan mendengarkan presentasi, Bapak Ibu, itu langsung ngomongnya mahal. Ya, kenapa ngomongnya mahal? Itu karena kita sendiri yang keliru, Bapak Ibu. Cara kita tidak tepat, cara kita pasti langsung ngomong harganya, Bapak Ibu. Ya, kita tidak pernah ngomong terlebih dahulu tentang fungsinya, tentang teknologinya, tentang ada bisnis di dalamnya, tentang keuntungannya Bapak Ibu. Kita langsung ngomong harganya Bapak Ibu ya. Di sini persoalan kita, di sini banyak hal yang membuat orang menjadi tidak percaya termasuk keluarga kita Bapak Ibu ya. Jadi selama saya bergabung di Trend ada banyak Bapak Ibu ya orang-orang yang sebetulnya di awal waktu dijelaskan itu mau bergabung, tetapi ketika sudah tanya dengan pasangannya dan pasangannya bilang mahal, ujung-ujungnya tidak mau bergabung Bapak Ibu. Bukan hanya itu, bahkan tidak mau lagi menjawab WA dari saudaranya sendiri atau temannya sendiri Bapak Ibu. Ini kan sesuatu yang aneh Bapak Ibu ya. Nah, karena itu buat Bapak Ibu, ketika mengundang keluarga, ya Bapak Ibu pastikan ya, kita ini ya Bapak Ibu ya, tidak tidak berharap dia bergabung Bapak Ibu ya. Tidak berharap dia bergabung ya. Kalau Bapak Ibu punya pikiran kamu mesti gabung, kamu mesti gabung, kamu mesti gabung. Percaya Bapak Ibu, kita pasti punya nada yang agak memaksa yang bersangkutan Bapak Ibu. Di sini kita hanya menceritakan saja ya. Di sini kita hanya menceritakan saja Bapak Ibu ya. Dan seringkali orang yang kita undang karena sudah dilarang oleh pasangannya, ujung-ujungnya tidak mau lagi angkat WA, angkat telepon kita, jawab WA kita, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena pola pikirnya yang keliru, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Lebih baik kita mengatakan, ya, kita mengatakan kepada saudara kita langsung bilang, Bapak Ibu ya,
Mas, saya ini cuma cerita loh sama sampean, Mas. Ya, keputusan itu terletak pada dirimu, Mas. Ya, mau ikut, bersyukur kita sama-sama sukses, tidak ikut, nggak apa-apa, Mas. Kita ini tetap saudara. Itu yang mesti Bapak Ibu ingat. Itu yang mesti Bapak Ibu katakan, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan berarti nggak ikut langsung dimusuhin gitu ya, putus hubungan keluarga, jangan, itu salah Bapak Ibu. Nah, ungkapan kalimat ini harus kita keluarkan Bapak Ibu untuk memastikan yang bersangkutan itu punya perasaan damai Bapak Ibu. Sekalipun dia tidak gabung. Nanti dia sendiri yang akan berpikir Bapak Ibu. Kenapa? Biasanya keluarga kita kalau nggak gabung, itu mereka mau lihat kita ini Bapak Ibu yang sudah gabung berhasil atau enggak Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa dekati lagi nanti keluarga kita, ceritakan lagi Bapak Ibu, jangan setiap hari, hari ini udah ditolak, besok masuk lagi, 2 hari lagi besok masuk, itu namanya maksa Bapak Ibu. Ya. Tapi Bapak Ibu tinggalkan, ya tinggalkan keluarga yang seperti itu, nanti ngomong lagi 1 bulan kemudian Bapak Ibu, atau 2 bulan kemudian. Tunjukkan apa yang sudah berhasil kita dapatkan Bapak Ibu. Ya, ini bagiannya ya. Jadi buat daftar nama anggota keluarga Bapak Ibu ya. Ini penting. Yang kedua adalah sahabat Bapak Ibu ya. Sahabat ini adalah teman dekat kita yang intensitas percakapan dengannya adalah paling tidak itu adalah satu kali dalam waktu 2 minggu Bapak Ibu. Jadi dalam sebulan itu melakukan percakapan berkali-kali Bapak Ibu. Nah, sahabat-sahabat ini seringkali adalah sahabat-sahabat yang sudah menjadi seperti saudara kita Bapak Ibu ya. Dan sahabat ini adalah sahabat yang juga tentu mau sama-sama sukses di sini Bapak Ibu ya. Karena itu percaya dengan sahabat Anda Bapak Ibu bahwa sahabat Anda itu juga ketika bergabung dia justru mau juga membantu Anda. Ya, justru juga percaya kepada Anda Bapak Ibu ya. Ini penting. Maka gali Bapak Ibu persahabatan di antara semua orang Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, baru yang ketiga itu adalah teman ya Bapak Ibu. Teman ini lebih luas lagi. Minimal yang namanya teman Bapak Ibu, kita bercakap-cakap atau kita bertemu 1 kali sebulan. Ya. 1 kali sebulan Bapak Ibu, tetapi ini mau mengatakan kepada kita, berarti selama 1 tahun, kita masih cukup intens Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian baru setelah teman kita ini Bapak Ibu, kita masuk kepada kenalan Bapak Ibu. Nah, kenalannya ini dari mana Pak? Kenalannya ini Bapak Ibu adalah bukan orang yang baru kita kenal Bapak Ibu. Tetapi kenalan ini adalah orang yang dikenalkan dari anggota keluarga kita, dari sahabat kita, atau dari teman kita Bapak Ibu. Itu adalah warm market ya. Artinya apa? Dia mau mendengarkan ini karena dia mengenal sahabat atau anggota keluarga kita Bapak Ibu ya. Jadi ini masuk kategorinya. Nah, karena itu ketika Bapak Ibu sudah memiliki seorang calon mitra Bapak Ibu ya, itu jangan langsung hantam kromo gitu ya Bapak Ibu. Jangan langsung jor-joran hanya kepada dia saja Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti gali dulu ya. Gali dulu dia punya teman di mana, berapa banyak. Itu dari bagaimana caranya Bapak Ibu? Tanya pekerjaannya Bapak Ibu. Tanya pekerjaannya, lalu eh, kegiatan sosial apa yang dia ikuti, ya misalnya itu ikut klub, ya ikut perkumpulan dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa dia punya teman-teman dan sahabat yang banyak Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu sangat diuntungkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah cold market ya. Cold market ini adalah orang-orang yang baru kita kenal Bapak Ibu atau sahabat kita yang baru kita sapa ulang Bapak Ibu ya. Nah, ketika cold market ini ada Bapak Ibu, cold market ini harus kita catat nama, alamat, dan nomor handphonenya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, karena itu ketika kita mengelola cold market kita harus menggunakan WA terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, membuka pintu percakapan dengannya Bapak Ibu untuk semakin intens, dan sehingga pada akhirnya dia merasakan Bapak Ibu, perjumpaan dengan kita adalah perjumpaan yang bermanfaat ya.
Di sanalah nanti Bapak Ibu kita baru bisa menjelaskan kepada yang bersangkutan. Jadi di sini call market ini Bapak Ibu, ini pertemuannya harus dibiarkan terjadi minimal 3 sampai 5 kali Bapak Ibu ya. Baru kemudian kita dilibat sertakan ya. Call market inilah Bapak Ibu yang sebetulnya tidak ada batasannya ya. Bagaimana cara kita menyapa call market? Nah, itu hal-hal yang bagus sekali untuk kita kembangkan. Maka mulailah bersikap ramah Bapak Ibu, mulai dari sekarang ini ya. Ketika kita punya teman, sahabat, tetangga, ya langganan, Bapak Ibu perlu menyapa mereka, lalu juga menceritakan pengalaman ini kepada mereka Bapak Ibu ya. Jadi call market itu harus di WA terlebih dahulu, baru kemudian hari berikutnya Bapak Ibu call market ini juga baru diceritakan. Bisa jadi Bapak Ibu seorang call market ini pertemuannya 3-4 kali Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, karena itu kita dalam membuat daftar nama, di sini Bapak Ibu, kita yang paham itu akan menuliskan baik-baik berdasarkan tingkatan daripada pergaulannya masing-masing Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini yang harus kita ingat saat kita menulis daftar nama Bapak Ibu ya. Ingat, kita ini nggak boleh berprasangka Bapak Ibu ya. Kita ini bukan dukun seperti itu ya. Tetapi kita ini berbisnis Bapak Ibu. Kita mau membantu orang-orang lain Bapak Ibu untuk menjadi sukses ya. Karena itu sedikit pun jangan berprasangka, oh orang ini tidak mampu, orang ini nggak tepat, orang ini sulit, orang ini pejabat, orang ini. Nah, Bapak Ibu itu kesalahan kita berpikir ya. Nah, ketika dikatakan ini tidak boleh pilih-pilih, kita nggak bisa tebak-tebak buah manggis Bapak Ibu seperti itu. Kenapa? Karena di dunia ini Bapak Ibu orang yang punya uang itu pasti jarang yang bicara Bapak Ibu seperti itu ya. Orang yang punya uang pasti jarang berbicara, ya menunjukkan Bapak Ibu. Ya, karena itu kita yang harus mengajak mereka, tahu mereka supaya kita bisa berpartisipasi Bapak Ibu ya. Nah, dari 20 daftar nama itu Bapak Ibu, inilah perhitungannya sampai kita berhasil Bapak Ibu ya. Jadi tulis 20 daftar nama Bapak Ibu dalam 1 hari bisa ya. Kemudian Bapak Ibu langsung menghubunginya, telepon Bapak Ibu untuk mengundang mereka ke acara TOP offline seperti ini atau TOP offline seperti pada hari Sabtu yang lalu ya. Nah, cara mengundangnya bagaimana? Bapak Ibu hanya butuh waktu 2 menit ya. Tidak dibutuhkan waktu yang panjang. Maka itu yang terjadi adalah yang kehilangan Bapak Ibu ya fokus dari percakapan kita seperti itu ya. Oke. Tes 1 2. Sebentar. Tes, suara saya masih kedengaran? Pak Rus? Abang duduk. Kedengaran Pak Ben? Jelas Pak Ben. Oh, oke. Baik, ya. Angkat. Iya. Baik. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu undang orang dalam waktu 2 menit saja Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu ketika mengundang orang, Bapak Ibu langsung ya, Bapak Ibu belajar pepetkan situasi Bapak Ibu ya. Misalnya saya mengundang orang saat saya mau pergi mengajar Bapak Ibu ya. Saya tinggal telepon seperti itu ya. Saya katakan misalnya saya telepon Ibu Regina ya. Selamat pagi Ibu Regina. Seperti itu Bapak Ibu ya, dan orangnya begitu menyapa, oh selamat pagi, ada apa Pak? Ini mohon maaf, saya lagi buru-buru, saya mau pergi ke mengajar di kampus. Bu Regina,
Ibu kebutuhan internetnya 1 bulan tuh bayar berapa ya, Bu? Nah, begitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ketika sudah dijawab Bapak Ibu 100.000, misalnya begitu Bapak Ibu langsung kalikan Bapak Ibu untuk 1 tahun. Oh, 100.000 sebulannya, berarti 1,2 juta dalam setahun ya Bu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Langsung kita berpikir cepat Bapak Ibu ya. Berapapun yang dikatakan Bapak Ibu, entah 50.000, langsung kalikan 1 tahun Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ketika yang bersangkutan mesti jawab iya, ya, itu kita jangan langsung potong Bapak Ibu, biarkan dia jawab iya dulu. Lalu kemudian Bapak Ibu kita kalikan langsung 10 tahun Bapak Ibu. Oh, sudah pakai handphonenya lebih dari 10 tahun kan Bu? Nah, begitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi jangan bikin pertanyaan yang terbuka Bapak Ibu. Bu Regina udah pakai handphone berapa lama? Wah, itu pertanyaan terbuka Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti belajar bikin pertanyaan tertutup ya. Bu Regina sudah pakai handphonenya 10 tahun kan ya? Gitu Bapak Ibu ya. Nah, pasti jawabannya jadi iya Bapak Ibu ya. Pasti jawabannya iya ya, kecuali orang itu baru punya handphone Bapak Ibu ya. Nah, kenapa Pak 10 tahun? Karena gampang mengalikannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi pengeluarannya 1,2 juta, 10 tahun berarti pengeluarannya total 12 juta Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita perlu menegaskan kembali Bapak Ibu ya, kita perlu butuh konfirmasi, kita bilang, oh kalau begitu pengeluarannya sudah 12 juta dong Bu ya, dalam 10 tahun, seperti itu. Dan di sini kita tetap tunggu Bapak Ibu orangnya jawab iya. Ya. Nah, setelah orangnya jawab iya Bapak Ibu, maka hal yang ketiga yang kita katakan adalah, Bu, mau nggak kira-kira ya 12 juta itu jadi pemasukan buat ibu 1 bulannya ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mungkin orangnya tidak langsung bilang iya Bapak Ibu. Mungkin orangnya akan bertanya, caranya gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika bilang caranya gimana, kita langsung putuskan percakapan Bapak Ibu dan buat itu menjadi menggantung ya. Begitu Ibu Regina bilang, caranya gimana tuh Pak Ben? Oh, gini Bu. Mohon maaf, saya karena buru-buru mau mengajar, ini saya sudah agak terlambat. Sebentar malam ada pertemuannya Bu, jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak. Ya, saya mau undang Ibu ke sana. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu langsung pernyataan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa langsung kasih pilihan. Oh, sebentar malam ada pertemuannya Bu. Ibu mau jam berapa? Nah, itu salah besar Bapak Ibu ya. Orang itu akan bingung ya. Kita langsung akan mengarahkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu langsung bilang, pertemuannya jam 19.30. Ibu bisa hadir nggak ya? Nah, ini Bapak Ibu ya. Ibu bisa hadir ya? Ah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau orangnya bilang, aduh saya nggak bisa. Oke, kalau begitu terima kasih informasinya. Bapak Ibu, ini mesti dipotong, ditutup Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu nggak bisa tanya lagi, oh bisanya jam berapa? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu mesti tutup percakapannya. Bapak Ibu, oh sayang sekali ya Bu. Jadi malam ini nggak bisa ya. Waduh, acaranya hanya jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Kalau Ibu nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti suatu saat nanti kalau masih ada, saya akan telepon Ibu balik ya. Terima kasih Bu. Nah, langsung begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan kasih pilihan Bapak Ibu. Ya. Jangan kasih pilihan. Kecuali Bapak Ibu punya TOP online Bapak Ibu ya. Yang TOP-nya itu banyak. Ya. Dari siang sampai malam Bapak Ibu. Ada dulu biasanya kita buat jam 1 siang, jam 3 siang, ya, jam 5 sore sampai jam 19.30 malam Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya jaringan itu, Bapak Ibu lebih baik kunci pada satu waktu saja Bapak Ibu. Seperti itu ya. Sebab dari 20 daftar nama yang kita hubungi itu Bapak Ibu, pasti hanya 15 orang yang bisa janjian ketemuan Bapak Ibu. Ya, ini sudah disurvei, ini sudah diteliti Bapak Ibu oleh Pak Martin ya, Bapak Ibu, seperti itu. Dan dari 15 janji temu yang diundang ini Bapak Ibu jangan langsung kasih linknya jam itu juga. Ya, jangan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu justru nanti harus telepon kembali Bapak Ibu ya, menjelang waktunya, paling tidak Bapak Ibu ya setengah jam sebelumnya ya. Atau dari jam 6 sore Bapak Ibu.
Seperti itu ya. Bapak Ibu pastikan, Bapak Ibu langsung bilang, ya, Bu Regina, Ibu siap ya, sebentar ya Bu, 1 jam lagi ini pertemuannya. Ya, seperti itu. Saya hanya konfirmasi dulu karena saya masih mengajar. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, orang tersebut kalau misalnya tidak bisa Bapak Ibu, biarkan lewati Bapak Ibu. Oh, terima kasih ya Bu. Nanti saya hubungi kalau masih ada lagi. Nah, ini ungkapannya Bapak Ibu ya. Saya hubungi kalau masih ada lagi. Bapak Ibu jangan bilang, jangan sekali-kali bilang, oh tiap hari kok ada Bu. Ya, salah besar Bapak Ibu ya. Tiap hari ada, itu membuat orang itu malas Bapak Ibu ya untuk mau hadir malam ini. Besok saja, besok, akhirnya nggak jadi-jadi Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah mendaftarkan 15 tamu yang akan diundang Bapak Ibu, itu yang hadir pada hari hanya tentu lebih sedikit lagi Bapak Ibu ya. Ini sudah diperhitungkan oleh Pak Martin sebagai CEO. Yang hadir dan bisa dipresentasi itu 10 orang Bapak Ibu ya. Dan dari 10 orang ketika mereka mendengar hasil presentasi ini dari A sampai Z Bapak Ibu, maka minimal 2 orang itu pasti bergabung jadi mitra Bapak Ibu ya. Inilah perhitungan kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mendukung kegiatan ini ya, Bapak Ibu justru juga harus berani jual mahal Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, biarkan mereka Bapak Ibu mencari tahu lagi. Pasti Bapak Ibu akan ditelepon, itu acara apa sih ya? Ya, pasti begitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu di sini langsung katakan, iya mohon maaf, slotnya sudah penuh. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi pastikan orang yang menolak kita di hari itu jangan kita undang lagi Bapak Ibu. Ya, tetapi orang yang menolak kita nanti kita tanya 3 hari lagi Bapak Ibu. Ya, ini penting. Nah, inilah sebabnya dari 20 daftar nama Bapak Ibu, itu akhirnya yang bisa bergabung adalah 2 orang. Ini kuncinya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kita dalam mengundang itu harus punya spirit Bapak Ibu, harus punya semangat ya. Jangan mengundang dengan nada yang lemas Bapak Ibu, tetapi undanglah dengan nada yang bersemangat dalam kondisi kita buru-buru Bapak Ibu ya. Dan karena itu mari kita latih diri kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Harus kita latih karena 90% undangan yang efektif itu dilakukan ketika kita bersemangat Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Tips dalam mengundang, teleponnya hanya 2 menit Bapak Ibu. Jangan curcol ya, apalagi ngegosip dulu Bapak Ibu. Itu tidak ada gunanya ya. Kalau Bapak Ibu sudah lakukan itu, stop ya. Atau lebih baik tidak perlu undang, ngomong apapun dengan orang tersebut Bapak Ibu ya. Ingat sikap kita ini haruslah menjadi sikap sebagai pengusaha yang mau bermitra Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian kita mengenal prospek dengan baik Bapak Ibu, lalu mengerti kebutuhan daripada prospek tersebut. Di sini Bapak Ibu kita perlu bertanya ya. Oh Pak, ini lagi apa kegiatannya, proyeknya apa Pak, dan lain sebagainya. Sebab biasanya orang yang melakukan hal demikian itu membutuhkan dana Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan mengundang itu berarti menghubungkan dengan impian atau kebutuhan orang tersebut Bapak Ibu ya. Kebutuhan atau impian daripada orang tersebut ya. Baik. Yang pertama Bapak Ibu, untuk kita belajar mengundang itu jadi pengundang yang profesional, karena itu mulai berlatih Bapak Ibu ya. Jangan mencoba menjelaskan keseluruhan peluang Bapak Ibu ya. Dan banyak mitra-mitra yang kalau telepon langsung tanya begini, lu udah kenal tren belum? Ini loh tren gitu. Bapak Ibu orangnya tidak kenal, orangnya tidak tahu. Jadi jangan lakukan itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tanya saja berapa kuota internet yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan provider Bapak Ibu ya, seperti itu, atau yang mereka miliki di handphone mereka masing-masing Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Jadi jangan coba menjelaskan Bapak Ibu ya. Nah, karena itu kita nggak bisa menjelaskan sambil lalu, oh ada orang makan duduk di sebelah kita langsung jelaskan begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini nggak bisa dilakukan dengan cara buru-buru ya.
Kemudian tetaplah sederhana Bapak Ibu. Ya, kesederhanaan ini menegaskan kepada kita, ini yang membuat kita beruntung Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bilang, "Oh Pak, mohon maaf, saya ini diajak oleh orang yang saya kenal, jadi saya belum bisa menjelaskan apapun Pak. Dengar aja sebentar malam Bapak Ibu." Ya, seperti itu ya. Tetap sederhana itu membuat kita tidak dikejar-kejar Bapak Ibu. Ini apa sih? Berapa sih harganya dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Maka maksimalkan Bapak Ibu. Nah, sampai di sini bagian yang pertama Bapak Ibu, nanti sebentar saya akan ikut lanjutkan Bapak Ibu. Dan saya persiapkan di antara kita bila mana ada pertanyaan. Silakan boleh langsung raise hand atau buka mic Bapak Ibu. Khususnya buat kita yang baru-baru atau buat kita yang lama barangkali Bapak Ibu yang sudah merasa habis daftar namanya, silakan. Adakah? Saya Pak Ben. Iya, silakan Bu Trisia. Ya. Oh, Ibu Nur Hasana ya? Iya Pak Ben. Sana dulu. Oh ya, silakan. Iya ya, Ibu Nur Hasana. Saya mau nanya, kan saya belum cerita apa-apa sama saudara gitu ya. Tapi saya telepon, pertama kan ini ya Pak Ben, saya itu tadinya share link tuh, linknya gitu. Cuma mereka itu nanya kan, nah ini untuk apa? Saya bilang kan, saya bilang undangan untuk apa namanya ya, topiknya memindahkan pengeluaran kita internet, memindahkan pengeluaran internet kita menjadi penghasilan, saya bilang gitu kan. Nah nanti kalau untuk jelasnya saya undang nanti malam gitu jam sekian. Tapi baru saya jelasin itu tuh udah nolak gitu Pak. Udah bilangnya maaf saya nggak bisa, ada ini ada itu gitu kan. Nah menurut Pak Ben gimana Pak? Iya, baik Bu Nur Hasana. Jadi yang pertama Bapak Ibu, jangan kirimkan linknya dulu kalau kita nggak tanya. Seperti tadi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu justru tanya dulu berapa harga kuota internet mereka setiap bulan. Ya, jadi sebetulnya kalau nggak ditanya Bu, nggak matching dengan judul daripada TOP kita Bu, mengubah pengeluaran jadi pemasukan. Karena yang setiap orang ini merasa, loh itu pengeluaran apa sih? Seperti itu ya. Mereka belum paham Bu. Ya, apalagi ketika tadi waktu ditanya soal kuota internet bulanan mereka, itu mereka baru paham Bu ketika kita tanya. Kalau tidak ditanya, itu nggak paham Bu, seperti itu. Ya, jadi Bu Nur Hasana ini timnya siapa ya Bu? Timnya Pak Petrus. Oh, Pak Petrus Aditi, betul ya? Iya. Nah, itu silakan Ibu nanti belajar lagi dengan Pak Petrus ya, bagaimana cara mengundangnya Bu ya, seperti itu ya. Iya, baik Pak. Mari ikuti sistem sebagaimana yang dijelaskan. Iya, ya. Ya, Kalau siap. keluarga Ibu itu menolak, ya, Ibu nggak perlu sakit hati, itu biasa kok Bu, ya. Itu biasa seperti itu. Misalnya seperti Ibu gunakan sekarang hijabnya warna hijau, kan nggak semua orang pakai warna hijau, betul ya Bu ya? Iya, baik Pak. Iya, ya. Jadi jangan patah semangat Bu, kita terus berlatih, Ibu harus terus melakukannya, begitu ya? Terima Iya, kasih Ibu Pak. Nur Hasana udah ada mitranya? Belum Pak Ben, saya baru join seminggu yang lalu ya. Iya, oke, baik ya. Nah, seminggu yang lalu Ibu bisa lihat buat daftar namanya Bu, ya dari tadi urutan-urutan itu ya, lingkaran-lingkaran terdekat dengan kita ya Bu ya. Ya, siap. Baik, terima kasih. Saya persilakan Ibu Trisia. Baik, terima kasih Pak Ben. Iya. Gini, saya kan ya sudah lumayan lama bergabung di tren. Nah, yang kebanyakan teman-teman sudah pada tahu
kalau saya posisinya ngerjakan MLM ini. Nah, kadang-kadang ketika saya mengundang mereka gitu, mereka terus nggak mau ikut MLM kayak gitu. Kadang-kadang saya terus jadi, duh, saya nih sekarang metodenya saya harus mengundangnya itu dengan cara bagaimana? Karena mereka sudah tahu, banyak teman-teman, banyak ya, karena saya sering update status tentang tren, terus di Facebook juga saya cerita tentang tren gitu. Jadi kadang-kadang saya merasa kesulitan ketika dengan metode yang tadi sudah disampaikan Pak Ben itu, orang sudah langsung nebak, lah kan kamu ikut MLM, aku nggak mau ikut kayak kamu kayak gitu. Jadi apakah ada metode yang lain, mungkin cara telepon yang lain, supaya mereka tetap tertarik untuk bisa ikut Zoom itu Pak Ben? Terima kasih. Iya, jadi standarisasi cara kita mengundang adalah seperti ini, Bu, ya. Seperti ini, ya. Sedangkan kalau cara yang lain tentu itu strategi dari semua tim masing-masing, Bu. Seperti itu ya. Nah, artinya apa? Kita itu diminta oleh perusahaan untuk menjelaskan bagaimana cara yang normal, Bu. Seperti itu ya. Jadi saya nggak bisa ceritakan cara yang lain bagaimana, sekalipun itu misalnya berhasil ya, karena belum tentu apa yang saya buat itu berhasil, tapi di tim saya yang lain itu bisa berhasil ya Bapak Ibu. Nah, justru di sini yang pertama menjadi kecurigaan saya adalah gini Bu, kenapa Ibu teman-temannya kok tiba-tiba tahu soal tren, padahal kita baru mau telepon dia. Nah, seperti itu ya Bu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kenapa dia tidak mau mendengarkan ya. Nah, tentu dia punya trauma, Bu. Dia punya pengalaman yang tidak enak dengan MLM seperti itu ya. Dan di sini Bapak Ibu, kalau kita mengundang seseorang dengan pikiran, aduh saya mau dia gabung, itu Bapak Ibu biasanya orangnya nggak gabung ya. Karena itu nggak apa-apa, teruskan Bu, teruskan mengundang orang lain ya. Itu sebabnya Pak Martin selalu mengatakan kepada kita, habisi Bu, habiskan jatah penolakan dari orang-orang kita Bapak Ibu ya. Seperti itu. Memang di bisnis ini, bisnis yang ada penolakannya Bapak Ibu ya. Penolakan ini bisa banyak, bisa sedikit Bapak Ibu, itu bergantung dari cara kita masing-masing ya. Karena itu jangan pernah takut Bu. Ya, saya pernah mengalami apa yang Ibu alami ya. Karena itu di sini kita terus mencoba ya, terus melakukan hal-hal yang memang sebagaimana dianjurkan oleh perusahaan ya. Ada banyak Bapak Ibu cara-cara, misalnya kemarin ya ada meeting untuk makan Bapak Ibu ya, undang untuk makan, tetapi dia merasa juga keberatan Bapak Ibu karena yang diundang 8 orang ya. Nah, dia minta kesepakatan Bapak Ibu, dan dia bilang, oh ini tolong patungan ya, karena saya nggak mampu nih nanggung semua, begitu Bapak Ibu ya. Nah, leadernya juga karena masih baru, Bapak Ibu diiyakan saja seperti itu. Nah, ketika ada tim kerja yang datang untuk menjelaskan Bapak Ibu ya, orang-orang yang diundang makan ini merasa terganggu Bapak Ibu. Karena apa? Mereka diundangnya mau makan Bapak Ibu, jadi fokusnya ya makan. Begitu diceritakan soal bisnisnya, mereka mengatakan, oh kayaknya kita enggak deh, ini apa ya? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau dari awal Bapak Ibu kita tidak jelaskan, maka kita buang-buang kesempatan Bapak Ibu ya. Kita tidak mau menipu orang seperti itu ya, tetapi justru di sini kita harus dengan baik menceritakan Bapak Ibu apa yang menjadi maksud kita ya, yaitu membantu dia Bapak Ibu ya, memberikan jalan yang mengubah pengeluaran itu. Dengan cara apa? Ya, mengubah pengeluaran-pengeluaran kuota internet itu Bapak Ibu menjadi pemasukan ya. Jadi Bu Trisia, seperti itu Ibu bisa lakukan, terus Ibu belajar dengan leader ya, dan juga menemukan strategi-strategi lain ketika kita mengundang Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Trisia kemarin ikutan ini training setelah SGTOP kemarin?
saya kebetulan nggak ikut Pak. Sinilah kekurangan kita, ya, pertemuan yang penting itu pertemuan-pertemuan yang tidak kita ikuti, Bapak Ibu, ya, seperti itu. Nah, karena itu mari belajar dari mitra, dari leader masing-masing, apalagi kalau leadernya ikutan kemarin, ya, korek, cari tahu apa yang kemarin diinformasikan, ya. Mungkin bisa begitu ya, Bu Tricia, ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Baik, Ben. saya persilakan. Iya, saya persilakan Pak Mustain, ya. Halo Pak Mustain, suaranya nggak kedengeran ini. Ya Pak, ini saya mau nanya. Ya, baru kedengaran. Dengar, Pak. Ya, pertanyaan saya, ini kan saya udah mengundang banyak mitra. Jadi pertama kendalanya tentang dana yang mereka ini masih, ya awalnya ya memang positif ya, mereka sudah positif. Nah, orang-orang yang seperti itu ketika terkendala oleh dana dan sebagainya itu menghubunginya tuh berapa lama sekali Pak? Ketika untuk memastikan dananya itu, ya karena dia sudah niat tapi belum menunaikan gitu Pak. Nah, solusinya gimana supaya dia itu cepat join lah gitu. Oke, Pak Mustain, ini timnya siapa ya Pak, kalau boleh tahu? Ya, timnya Pak Rahmat, Pak Petrus. Pak Petrus. Oke, Pak Rahmat, Pak Petrus, ya. Baik, jadi pertanyaan Bapak ini sebetulnya bukan di sesi yang saya sampaikan ini ya Pak, ya. Pertanyaan Bapak itu sebetulnya di sesi bagian nanti follow up Pak, ya. Jadi ketika Bapak follow up, ya, setelah orang itu mendengar presentasi lalu dilakukan follow up, ya, Bapak mesti melakukan follow up-nya itu tidak boleh sendirian Pak, tapi Bapak mesti kerjasama dengan leadernya, ya, kan jawaban, ya, memberikan jalan-jalan keluar buat calon-calon mitra kita yang mengalami kesulitan keuangan Pak, seperti itu, ya. Jadi jangan Bapak yang menjawab itu Pak, ya, tapi nanti leadernya akan memberikan jawaban Pak, gimana caranya, seperti itu, ya. Nah, contohnya saya adalah Pak Mustain gitu ya, Pak Mustain adalah calon mitra gitu ya. Oh, jadi Pak Mustain ini ada masalah apa Pak? Oh, saya uangnya gini-gini. Oh, Pak Mustain begini Pak, saya ada leader, ya, saya punya leader Pak, dia mampu memberikan jalan keluar untuk masalah Bapak ini, karena dia juga mengalaminya, seperti itu ya. Kita lakukan three-way call ya Pak, ya, seperti itu ya. Bapak Ibu mesti beritahu dulu kepada leadernya untuk backup Bapak Ibu, ya, seperti itu Pak Mustain. Jadi jangan kita sendiri yang menjelaskan itu, karena orang yang kita undang itu barangkali ada teman kita, sahabat kita Bapak Ibu, ya. Kalau kita sendiri yang menjelaskan, posisi kita itu adalah, oh, dia ini maunya supaya saya gabung. Nah, gitu Bapak Ibu. Itu pikiran mereka. Tetapi ketika leader kita itu pasti berani Bapak Ibu, ya, dalam artian mendesak, ya, seperti itu, lalu memberikan jalan keluar supaya orang itu segera mengambil keputusan Bapak Ibu, ya. Itu jadi lebih positif, itu jadi lebih fair, ya. Kalau sudah dilakukan seperti demikian, ya, orang yang nggak gabung juga, oh nggak apa-apa Pak, ya, nggak usah merasa Bapak sedang dikutuk kan gitu ya, atau rezekinya belum di situ, nggak apa-apa Pak, ya. Nanti orang-orang yang seperti ini, ya, Pak, Bapak bisa sapa lagi 3 bulan lagi ke depan Pak, atau 4 bulan lagi ke depan, seperti itu ya. Tapi kalau ini sudah terpenuhi, ya, orangnya sudah bergabung, ya, seperti itu, ini kan luar biasa. Ya, seperti itu ya, Pak Mustain, ya. Jadi silakan nanti Bapak boleh tanya dengan Pak Petrus Haditi bagaimana bisa bekerja sama seperti itu. Orang leader itu kan punya pengalaman yang banyak, ya. Dari pengalaman-pengalaman, ya, menjoinkan orang dan lain sebagainya, ya.
Saya kira begitu Pak Mustain ya. Ada lagi Pak? Ya, terima kasih Pak. Makasih Pak Ben. Ya, makasih. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustain ya. Baik, Bapak Ibu, masih adakah hal lain Bapak Ibu? Masih ada. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, ini saya tambahkan sedikit Bapak Ibu ya. Materi kita saat ini juga di-sharingkan oleh Dr. Sam Bapak Ibu ya. Pada saat kemarin waktu kita melakukan training Bapak Ibu ya, setelah acara SGTOP Bapak Ibu ya, Super Grand TOP Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita harus menaikkan pemahaman-pemahaman kita Bapak Ibu ya. Kita upgrade pemahaman kita. Kita harus paham Bapak Ibu, berapa harga per gigabyte kuota internet di Indonesia Bapak Ibu ya. Nah, kalau Pak Alexander dulu beli kuota internet itu berapa Pak? Boleh dibuka mic-nya Pak? Dulu 150 Pak Ben. Itu berapa giga Pak? Yang 12 giga. Oke. Jadi kalau 150.000 dibagi 12 giga itu sekitar 12.500 Pak. 1 gigabyte-nya Pak ya. Ya, oke. Saya mau tanya lagi yang lain, Pak Arifin Sitompul. Dulu paket internetnya berapa Pak? Ya, biasa kita pakai yang 100.000. Iya. Itu berapa giga Pak? Giganya sekitar 32 giga. Jadi 100.000 dibagi 32 ya Pak? Iya, ya. 3.125 ya. Tetapi Bapak Ibu, ini nampaknya murah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu perhatikan ya, ada ketentuan lain ya Bapak Ibu. Ya Pak Sitompul, itu pasti 32 GB itu dibagi Pak. Berapa giga? Dari jam 6 sore sampai malam, lalu berapa giga dari jam 00 sampai pagi hari Pak? Betul ya? Ya, 12 biasanya gitu. 12 itu berarti 100.000 ya. 100.000 dibagi 12 GB Pak. 8.000-an Pak nilainya. Ya, Pak Ben. Ya. 8.000-an. Bahkan dulu saya beli 60 giga itu 20 Pak. Ya. 150.000 itu 60 malam. Ya. Dan itu berarti 1 GB itu Rp5.000 Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat ya. Bapak Ibu silakan nanti cari di Google Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya sudah dapatkan Bapak Ibu ya. Harga per gigabyte kuota daripada internet ini simpati Bapak Ibu ya. Ini harganya 16.000 Bapak Ibu. Ya. Ini mahal sekali rupanya ya. Sedangkan untuk XL ya, jumlah kuota dan harga paket ini beragam Bapak Ibu. 1 GB mencapai 62.000 Bapak Ibu ya. Mencapai 62.000 ya. Nah, tentunya tadi ketika dikatakan Pak Sitompul belinya 100.000, itu pasti tidak lagi 1 bulan, betul ya Pak ya? Karena Bapak hanya pakai 12 giga di hari normal gitu ya. Iya, ya. Sedangkan selebihnya kan nggak mungkin Bapak telepon orang mulai jam 00 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 6 pagi gitu ya Pak ya, kecuali Ya, ya. mengalami emergensi ada orang meninggal, betul ya Pak? Betul. Nah, di sini Bapak Ibu, bahwa nilai kuota gigabyte kita itu bisa ada 2 hal. Pertama, terbuang Bapak Ibu. Kalau kita ngisi kuotanya itu kelebihan Bapak Ibu. Ya. Kalau kelebihan, harga satunya 16.000, itu misalnya isi 30 giga, terbuangnya Bapak Ibu sampai 10 giga, itu Bapak Ibu berarti terbuang seperti ini besarannya. Ya.
Seperti itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita masih sangat mahal, Bapak Ibu, ya. Sekalipun di Indonesia ini diungkapkan, Bapak Ibu ya, katanya Indonesia ini kuota internetnya itu termasuk murah, tapi belum yang pertama, Bapak Ibu. Kita masuk kategori 12, urutan ke-12, Bapak Ibu ya. Kuota internet termurah Bapak Ibu di dunia, seperti itu. Nah, bagaimana dengan tren ini Bapak Ibu? Mari kita lihat ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk pahami ini. Yang pertama kita lihat tren lokal Bapak Ibu ya. Tren lokal itu kan harga kuotanya setahun 3 juta Bapak Ibu. Betul ya? Betul, betul. 3 juta ini dengan FUP. FUP itu adalah batas penggunaan wajar yaitu 240 giga Bapak Ibu. Ya. 240 giga. Itu berarti 1 gigabyte kita 12.500 Pak. Ya. Tapi setelah lewat FUP, ya, setelah lewat FUP, kita nggak perlu ngisi lagi, Pak. Karena kita punya kuota adalah unlimited untuk 1 tahun. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nah, kemarin ya ada mitra kita, Pak Yosef Kebu, ya, itu menggunakan Bapak Ibu ya sampai 750 gigabyte dalam 1 tahun, Pak. Nah, ini yang mesti dibagi, Pak. 3 juta dibagi 750 gigabyte. Jadi nilainya hanya Rp4.000, Pak. 1 gigabyte, bayangkan. Di sini kita lebih murah, Pak, ketimbang provider yang lain. Ya. Begitu juga untuk yang tren global. Jadi kalau nilainya 6 juta, Bapak Ibu, ya. Oh ini, mohon maaf, ini saya salah. 6 juta harusnya dibagi 400, Bapak Ibu. Ya, ini pembaginya saya salah nulis ya. Ini pembaginya 400 gigabyte. 400 gigabyte itu adalah penggunaan wajar Bapak Ibu ya untuk yang tren global. 400 gigabyte. Itu nilainya 15.000 ya. Tapi ingat, ini kan bisa dipakai di luar negeri ya Bapak Ibu ya. Yang tren global ya. Nah, kalau ini hasilnya betul, silakan dikalikan ya. 6 juta dibagi 400 gigabyte itu masih 15.000 Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mengingat bahwa di tren ini adalah nilainya juga adalah unlimited Bapak Ibu, berarti 6 juta, kita ikutin saja pengalaman Pak Yosef Kebu ini Bapak Ibu ya, menggunakan 750 gigabyte, maka itu nilai rupiahnya hanya Rp8.000 Bapak Ibu ya. Ini sudah pergi ke luar negeri loh Bapak Ibu. Ya, ini sudah pergi ke luar negeri. Nah, pemahaman ini Bapak Ibu memberikan pemahaman kepada kita bahwa tren ini betul-betul murah. Ya. Ketika kita bergabung di dalamnya, bisnis ini menjadi murah dan kuota kita menjadi murah harganya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, dalam perkembangan ke depan Bapak Ibu jangan buru-buru. Ya, ini saran saya, jangan buru-buru langsung beli handphone dengan kenapa begitu, Pak? Karena kemampuan 5G itu adalah kemampuan menyedot kuota internet dengan lebih cepat, Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak mungkin lagi 1 bulan Bapak Ibu hanya 100.000, nggak mungkin, Pak. Ya. Bapak Ibu 100.000 paling hanya pakai sebentar lancarnya, kemudian setelah itu Bapak Ibu minta untuk isi ulang Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, karena itu di tren Bapak Ibu, kita gunakan 1 perangkat saja. Tetapi karena ini unlimited Bapak Ibu ya, ini menjadi sudah sangat murah sekali Bapak Ibu ya. Nah, maka perlu kita lihat misalnya ya Bapak Ibu ya. Ini saya tunjukkan terlebih dahulu. Oh. Enggak apa-apa udah. Emang masih itu? Iya. Ini Bapak Ibu. Penggunaan kuota internet saya sudah kecil loh Bapak Ibu. Ini penggunaan kuota internasional. Ya. Penggunaan kuota global Bapak Ibu. Padahal kuota ini saya sudah melewati ya.
itu kemarin sudah lebih Bapak Ibu ya. Sudah lebih dari 380 gigabyte Bapak Ibu. Jadi kalau ditambah dengan ini sudah 400 gigabyte lebih. Tetapi sampai hari ini karena maka teknologi ini masih kita menjadi sangat-sangat murah ya. Karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjelaskan ini ya, Bapak Ibu bisa ulang-ulangi Bapak Ibu ya. Sebab kemarin Dr. Sam bercerita bahwa saat training setelah SG Bapak Ibu yang lebih banyak mendengar informasi ini adalah dari tim lain Bapak Ibu. Mereka paham dan mereka sadar, wow ini berarti murah sekali ya per gigabyte-nya. Sedangkan hanya 20 orang atau 25 orang begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau seperti ini silakan ditangkap ya perbedaannya, lalu Bapak Ibu bisa jelaskan kepada calon undangan Bapak Ibu seperti itu ya. Dan karena itu mulai sekarang juga kalau kita buka berita soal teknologi, lagi di satu sisi kalau provider itu membangun tower BTS Bapak Ibu, satu tower itu harganya 2 sampai 3 miliar. Tapi tren tidak perlu bayar. Kita hanya diminta untuk membayar kuota internet ya dari semua perusahaan Bapak Ibu, dari semua perusahaan provider, dan kita bisa menikmati jaringan mereka ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilakan. Silakan kalau masih kurang paham Bapak Ibu. Ada ya, Dr. Sam, apakah cukup kira-kira penjelasan saya atau ada yang mau ditambahkan? Silakan Dr. Sam. Siap Pak Ben. Maaf tadi saya di akhir sempat. Oh ya, oke. Silakan siap. Dok. Saya tampilkan lagi Dok ya. Perbedaan antara kuota yang kita bayarkan dari provider Telkomsel atau XL ya dibandingkan dengan kuota yang kita bayarkan di Trend ya, itu menjadi sesuatu yang lebih murah seperti itu ya. Ini data yang saya dapat dari internet ya. Telkomsel itu 1 GB-nya 16 ribuan, XL itu bisa mencapai 64 ribuan seperti itu ya. Iya. Nah, sedangkan di Trend ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini harganya sekitar 12.000 untuk yang lokal, sedangkan yang global sekitar 15.000 ya. Tetapi karena ini unlimited, kita menggunakan pengalamannya Pak Yosef Kebu mencapai 750 GB dalam setahun. Ya. Ini menjadi sangat kecil sekali Bapak Ibu. Ya 4.000 atau 8.000-an ya. Ya, setuju Pak Ben. Dan ada satu hal lagi, memang yang di Telkomsel 16.000 itu ternyata hanya untuk durasi waktu 3 hari ya. 3 hari. Nah, sedangkan kita di sini tuh dapat 365 hari. Artinya, kalaupun kita di awal cepat pakai habis gitu ya, itu sampai 365 hari bisa menikmati kecepatan 5-12 kB per second. Wow, itu menguntungkan sekali. Dan juga 512 kB itu, kalau kecepatan tuh pakai WA itu, satu ketikan satu huruf itu cuma butuh 1 KB. Berarti bisa 512 ketikan per detik. Dengan kecepatan seperti itu, sudah mengangkat untuk video dengan 360 pixel ya. Jadi memang luar biasa. Ya, bagus sekali. Kita memang sangat murah ya. Thank you Pak Ben. Penjelasan ini mantap sekali. Baik, terima kasih Dr. Sam. Jadi memang Bapak Ibu di sini ya, ketika Bapak Ibu mengundang seseorang atau memberikan penjelasan Bapak Ibu ya, ini kuncinya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak boleh pelit untuk
memberikan kesempatan buat seperti itu. Jadi pinjamkan saja Bapak Ibu, pinjamkan 1 hari ya, seperti itu. Bapak Ibu cuma bilang, oke, kamu silakan pakai teknologi ini, Bapak mesti gabung 3 titik langsung. Begitu ya Bapak Ibu. Setuju. Kenapa? Ini kan unlimited Bapak Ibu. Setuju. Ya, ini unlimited. Ya, ini unlimited. Kita nggak usah ketakutan habis Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi kalau kita dengar penjelasan di TOP Bapak Ibu, ini unlimited. Bapak Ibu nggak perlu tanya lagi berapa gigabyte ya dalam setahun. Karena banyaknya penggunaan itu tergantung kita Bapak Ibu. Ya, kita mau bisa habiskan sampai 1 tera bisa. Silakan Bapak Ibu. Bisa saja, cuma kan belum ada yang membuktikan. Ya, yang tertinggi yang punya Pak Yosef Kebu itu Bapak Ibu 750 GB. Padahal itu lokal loh Bapak Ibu ya. Miliki keberanian, berikan pinjaman Bapak Ibu kepada calon mitra kita untuk mengalaminya sendiri ya. Nah, mungkin di sini juga Bapak Ibu kita perlu pertama bantu mereka bagaimana mereka bisa merasakan kehebatan daripada teknologi ini Bapak Ibu ya. Jadi izinkan mereka Bapak Ibu yang pertama kalau mereka dipinjamkan, izinkan mereka masuk untuk di hotspotnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini yang paling atas ya Bapak Ibu ya. Di hotspot seperti itu. Lalu minta mereka Bapak Ibu mematikan paket internet di handphone mereka. Ya. Minta Bapak Ibu mesti biarkan mereka mengalaminya. Minta mereka mematikan paket internet yang ada di handphone mereka seperti itu. Kemudian setelah tersambung Bapak Ibu ya kasih nomor ID dan passwordnya Bapak Ibu seperti ya dengan tren. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri. Saya ini ya ini mobile ini Bapak Ibu, mobile data. Ini saya mati Bapak Ibu, mobile datanya. Mati Bapak Ibu. Ya, saya ini hanya langganan untuk SIM card-nya saja, seperti itu ya. Sedangkan saya selalu terhubung dengan tren ini Bapak Ibu. Ya. Ini terhubung dengan Trend Home. Jadi kita sendiri harus punya experience ini Bapak Ibu, baru kita bisa berbagi seperti itu. Ya. Nah, ketika orang tersebut sudah ketemu Bapak Ibu, sudah ketemu sudah bisa Bapak Ibu ya, Wi-Fi-nya sudah bisa dicoba. Nah, Bapak Ibu harus minta mereka membuka YouTube. Ya. Harus membuka YouTube Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, YouTube ini harus mereka putar Bapak Ibu ya, mereka putar. Caranya adalah kalau Bapak Ibu melihat bahwa YouTube yang mereka putar itu Bapak Ibu ya, itu apa namanya? Itunya buffering gitu Bapak Ibu, muter lama sekali gitu ya Bapak Ibu ya. Itu tandanya kecepatannya rendah ya. Kalau YouTube-nya langsung nyambung, itu berarti kecepatan tinggi Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu tinggal tarik ya dari YouTube-nya, itu kan ada garis di bagian bawah Bapak Ibu ya. Percepat Bapak Ibu ya, percepat dari pinggir ke tengah. Dan kita lihat apakah dia buffering terus Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan tren itu bufferingnya cepat sekali Bapak Ibu ya, belum satu lingkaran langsung sudah nyambung lagi Bapak Ibu ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang perlu kita bagikan buat mereka Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi Bu Tricia bilang, oh banyak teman-teman saya belum gabung. Sama Bu, banyak juga teman saya, sudah saya jelaskan, mereka belum gabung. Tapi nggak perlu sakit hati. Karena mereka kemudian nanya lagi, Bapak Ibu. Ya. Sekarang mereka mulai tanya lagi, gimana bisnismu yang kemarin? Saya bilang, oh iya, saya menyesal. Saya bilang gitu, Bapak Ibu. Ya. Saya menyesal. Kenapa? Karena kamu nggak bergabung, saya sudah dapat 200 juta. Nah itu Bapak Ibu. Lalu saya tunjukkan. Melihat kita ini berhasil atau buntung Bapak Ibu. Ya. Dan ada mitra-mitra saya juga gitu. Istrinya sudah bergabung, suaminya nggak mau bergabung Bapak Ibu. Kenapa bilang?
kamu ditipu nanti, ditipu gitu Bapak Ibu. Ya. Begitu istrinya sudah mulai dapat mitra satu Bapak Ibu, dia bisa tarik bonusnya. Istrinya kan makin yakin, suaminya kan bilang, nanti kamu pasti mau ditipu gitu. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, dengan orang-orang seperti ini kita nggak perlu pusingkan ya. Sebab orang yang mengalami Bapak Ibu itu berbeda keyakinannya dengan orang yang hanya tahu teori saja Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi Bu Trisya nggak usah kecil hati. Saya punya orang seperti itu ya. Dr. Sam juga punya orang seperti itu juga ya belakangan. Ya, karena itu Bapak Ibu buat kita yang sudah lama bergabung, penting Bapak Ibu ya, ini bukan mau pamer, bukan mau sombong. Bapak Ibu mesti berani tunjukkan berapa bonus di akun Bapak Ibu masing-masing. Ya. Bapak Ibu sudah kembali modal. Ya, itu dulu Bapak Ibu, ya. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu bergabung di Trend, pastikan Bapak Ibu sudah kembali modalnya, ya. Itu langkah pertama luar biasa, ya. Jadi barangkali pertama associate Bapak Ibu, yang kedua modal sudah kembali Bapak Ibu, ya. Supaya apa? Ini mah murah buat saya, ini sudah gratis buat saya. Itu Bapak Ibu ngomongnya sekarang. Ya, jadi jangan lagi bilang mahal. Enggak, ini mah sudah gratis buat saya Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Saya sudah kembali. Bapak Ibu juga tetap jalin komunikasi orang tersebut ya. Sambil juga Bapak Ibu mesti berani tunjukkan ya SMS yang Bapak Ibu terima setiap hari dari Trend. Ya. Itu Bapak Ibu tunjukkan. Ya. Bapak Ibu tunjukkan, Bapak Ibu cuma bilang aja, ya. Saya masih terima kok. Saya terima SMS dari Trend, Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Jadi itu gunanya Bapak Ibu memberitahu kepada mereka, ini SMS saya Bapak Ibu yang saya terima ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini tanggalnya, Bapak Ibu tunjukkan tanggalnya 15, 14, 13 ya. Ini tanggal 10 ya. Seperti itu ya. Nah ini yang mesti kita tunjukkan Bapak Ibu. Ya kenapa? Langsung tanya sama teman kita itu Bapak Ibu. Siapa yang mau kasih uang seperti ini sama kita tiap hari? Nah itu masalahnya Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi kita di sini bukan mau pamer. Mari cepat atau lambat. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki itu, masih belum bisa penghasilan yang didapat oleh leader-leader yang lain seperti dia. Kayak kemarin Pak Hari Nofrianto juga ya. Itu Bapak Ibu kita nanti Dr. Sam bisa dapatkan videonya nggak itu ya waktu Pak Hari itu memberikan ya, saya ada rekam. hadiah mobilnya ya. Oh ada ya. Saya ada rekam. Nah, saya boleh Dr. Sam di sharing ya. Sama Herdi. Oke dok ya. Thank you. Jadi Bapak Ibu ketika kemarin diberitahukan seperti itu, semua orang memang terkejut Bapak Ibu ya. Dan lebih terkejut lagi adalah ketika orang tua dari Pak Hari Nofrianto ini juga dia nggak kira anaknya langsung ngomong di atas panggung Bapak Ibu ya. Mobil ini saya persembahkan buat ayah saya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini sekali lagi bukan soal kita untung Bapak Ibu, tapi bagaimana kita juga membahagiakan orang lain Bapak Ibu ya, seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lagi kah Bapak Ibu sebelum kita nanti istirahat dan kita akan masuk dalam TOP Bapak Ibu? Saya persilakan kalau masih ada pertanyaan. Ada pernyataan boleh Pak Ben? Iya ya, atau pernyataan, silakan. Saya kemarin dia Pak Herdi Pak Heri ya Novianto juga dahsyat itu. Dia mengatakan langsung juga di atas panggung bahwa dia sebagai pengusaha belum pernah sekalipun ya memberikan hadiah sebesar itu kepada orang tuanya. Beliau kan dia bilang seperti itu. Saya belum pernah kasih hadiah sebesar ini dalam bentuk mobil
Walaupun dia itu pengusaha, kan seringkali kita mikirnya pengusaha ya perputarannya ya bermiliar-miliar gitu ya. Iya. Dari sana ya tentunya untuk beli mobil senilai 250 juta bisa kasih orang tua gitu kan. Tapi ya belum tentu, nggak segampang itu juga. Nah, jadi di sini dia bisa berikan itu satu inspirasi luar biasa untuk kita semua, bahwa apalagi ya untuk mereka yang ambil ID-nya bisa ada 7 gitu ya, 5, itu bisa dapat mobil yang 250 juta itu 5, 7 gitu ya. Jadi Pak Heri sendiri juga dia ID-nya banyak juga ya, dia berikan kepada bapaknya dulu. Ya pasti yang lain-lainnya menyusul itu nanti. Karena makin baik memberi, makin baik menerima, itu udah hukum pasti. Apalagi ke bapaknya. Wah, luar biasa itu. Jadi sangat menginspirasi dengan kultur perusahaan yang seperti ini. Ya kita sangat bersyukur ya bahwa ke depannya saya yakin pasti makin besar ini tren. Gitu. Thank you, Pak Ben. Iya, betul ya, Dr. Sam ya. Kenapa Bapak Ibu Pak Hari Nofrianto itu nggak bisa memberikan sesuatu kepada orang tuanya? Karena biasanya kan itu pengusaha kan itu profitnya Bapak Ibu ya. Profitnya itu biasanya diambil dulu juga untuk memperkuat modal Bapak Ibu ya. Tetapi di tren ini tidak Bapak Ibu ya. Hadiah itu bukan lagi kita kembalikan untuk memperkuat modal kita. Modal kita tuh udah sekali Bapak Ibu. Ya. Setuju. Cukup sekali. Kita di sini dapatkan bonusnya yang berulang-ulang Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Jadi mari cepat atau lambat Bapak Ibu kita upayakan ya. Bapak Ibu push, dorong diri kita masing-masing ya. Kita kerjasama dengan leadernya masing-masing Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dapatkan semua smartwatch Bapak Ibu ya. Nah menariknya Bapak Ibu, selama saya bergabung di tren, itu Pak Martin nggak pernah membatasi Bapak Ibu berapa banyak hadiah yang akan didapat Bapak Ibu. Ya, itu nggak pernah Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi misalnya waktu ke Turki saja itu barangkali yang terbesar ya Dr. Sim ya, 90 orang lebih Bapak Ibu. Betul. Ya, itu nggak pernah Bapak Ibu dibilang cukup ya 100 orang aja ya, nggak begitu Bapak Ibu. Ya, termasuk juga smartwatch ini ya. Karena apa? Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu, betul bahwa 40% dari bonus saat kita ada di tren Bapak Ibu itu dikembalikan kepada kita Bapak Ibu ya. 40%. Karena itu pastikan Bapak Ibu menjadi supervisor, Bapak Ibu langsung dapat smartwatch Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik. Ada Pak Ben. Barangkali silakan. Ya, yang ada Pak Ben, kita justru di-encourage untuk ayo cepat yang banyak untuk perjalanan, karena bayangkan kalau cuma berangkat 2 orang, 3 orang, mana seru, itu pertama. Kedua juga ya maksudnya terlalu sedikit ya untuk berangkat yang dianggap sebagai grup gitu kan, terlalu sedikit. Malah kita di-encourage, ayo makin banyak orang yang dapat hadiahnya makin meriah, makin bagus gitu. Makanya Bapak Ibu, ayo segera. Lagi pula kita kan juga mau targetkan, katakanlah, kalau umpama nih, saya mau tanya juga, Pak Arifin, Dr. Arifin. Iya, Nah, Dr. Arifin, kira-kira nih, 3 tahun ke depan, Dr. Arifin mau punya downline berapa banyak orang? Ya, 3 tahun ke depan, ya 2000-an lah minimal. 2000 ya. Kalau yang lain-lainnya mungkin 3 tahun lagi punya downline 10.000, Pak Arifin maunya berapa? Ya kalau bisa 10.000 ya kita pun mau. Nah itu. Jadi ya kita perencanaan sekarang ini menentukan, dan kita itu satu grup, kita saling memotivasi. Kalau memang ya targetnya 10.000 tapi akhirnya nanti dapat 5.000 kan masih lebih bagus dari 2.000, betul nggak Dok? Betul. Ya. Ya kan? Memang kita mungkin akan kerja ekstra pintar ya, dengan kerja ekstra pintar sekarang, yaitu mendayagunakan tools yang perusahaan berikan. Nah, saya mau sampaikan, satu tools yang dari perusahaan sangat-sangat luar biasa saat ini adalah Trend Apps itu masuk ke dalam modem kita. Nah, Trend Apps ini adalah sumber pengetahuan. Sedangkan kan tertulis, hikmat dan kebijaksanaan, sumber pengetahuan, itu lebih berharga dibanding emas dan perak. Betul nggak? Iya. Nah, di sini Trend Apps ini kita kalau aksesnya sekarang udah dipermudah, wah ini luar biasa. Saya sih rencananya semua tim di bawah Warriors ya, tentunya kita mau semua setidaknya mereka sudah dengarkan Trend Apps. Kenapa? Dari Trend Apps itu mereka akan dapat banyak sekali teknik, taktik, strategi, cara mengclosing yang jauh lebih hebat di dalam video The Year of Victory.
cara kepemimpinan yang hebat dengan 5 level leadership yang sudah dibicarakan Pak Ben. Itu saya nggak pernah dengar. Waktu itu saya dengar Pak Ben waktu bicara di sana, itu dahsyat luar biasa. Beda dengan sehari-hari seperti sekarang. Dia waktu mengupas materi itu, dan saya juga kan udah sering dengarkan itu juga lewat buku dan sebagainya, tapi kupasan dari Pak Ben di dalam Trend S itu keren banget. Jadi itu khusus untuk yang advance, teman-teman yang memang mau membangun tim sampai 10.000 orang, 100.000 orang, harus dengarkan itu. Kenapa? Di sana itu ada teknik kepemimpinan dan juga sikap hati kepemimpinan yang benar sekali gitu. Nah, jadi memang lewat sanalah, bayangkan kalau di bawah tim kita, ya tadi katakanlah Dr. Arifin 2000 tim ya, terbentuk dalam waktu 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Nah, 2000 tim dari Dr. Arifin, kalau semuanya dengar Trend Apps, wah itu akan mengarah ke 1 juta itu lebih gampang, pasti.